Yang mau record siapa? Saya kasih izin. Ada? Saya boleh, Pak. Pak Saya, Pak. Febri, sebentar. Allah record. Oke, ada lagi? Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dari peserta Silanas maupun sponsor ya, dan panitia Silanas di tahun 2022, yang mana insya Allah kita akan laksanakan di Hotel Swiss Berlin, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Utara atau Pusat itu? Jadi itu yang mana insya Allah kita laksanakan di 11 Juni ya, hari Sabtu. Kalau dihitung dari sekarang, estimasi dua minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi kita adain acara itu. Oke. Nah, sebagai mengisi acara itu agar teman-teman nanti saat event itu tidak waktunya juga bisa luasa, karena kan ada materi saya yang membahas tentang Blink IoT itu. Karena kalau kita tidak dimulai sekarang, takutnya nanti di saat event nanti teman-teman kesulitan membuat akunnya atau belum memahami Blink tersebut gitu. Karena waktunya nanti agak mepet, dan banyak, alhamdulillah banyaknya dari sponsor yang join di Silanas. Jadi acara itu kita agak nggak terlalu lama gitu. Oke, jadi kalau secara rundown event, yaitu yang pertama pagi itu dimulai dari pembukaan ketua panitia maupun ketua umum. Selanjutnya itu diisi para narasumber dan sponsor yang mempresentasikan produknya. Setelah itu habis duhur itu dilanjut dengan kegiatan workshop. Jadi workshop yang mana kalau saya membahas ke smart home yang menggunakan Blink IoT ya. Kemudian setelah workshop itu dilanjut dengan lomba. Jadi nanti lombanya konsepnya itu bermeja kayak yang tahun lalu di Bandung. Jadi lombanya di konsep bermeja, itu nanti ada lomba per masing-masing kelompok. Ya, jadi silakan nanti untuk membawa laptop masing-masing di setiap orang, karena panitia tidak menyediakan laptop, cuma ada nanti modul buat belajar smart home-nya. Saya nanti menyediakan modul dari kelas robot ya, kelas robot yang seperti ini. Jadi buat belajar IoT Blink nanti teman-teman bisa juga pakai ini, yang mana dari produknya kelas robot atau beli sendiri juga bisa. Dan produknya ini pun kalau saya katakan bisa murah ya, murah banget. Jadi cukup berapa kemarin saya beli 150-an, yang mana IS 8666 dan Code IO. Sebentar, nggak bisa muncul kameranya ya. Oke, jadi itu. Terus sebagai acara biar teman-teman juga mengenal Modbus ya dari komunitas ini. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman tentang Modbus yang mana juga akan diintegrasikan ke IoT. Adapun untuk praktek kali ini saya menggunakan modul Modbus yaitu CSHT20. Jadi CSHT20 itu seperti ini. Modul yang ada Modbus-nya untuk mengukur suhu dan kelembapan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini modul ini sudah include kelembapan dan temperatur. Jadi kalau secara fungsi modul ini digunakan suhu ruangan ya. Mungkin kalau implementasinya bisa diimplementasikan seperti mengukur
suhu ruangan rumah ataupun server, nah seperti itu. Ya, kalau ranknya pengukuran dari modul ini dia di suhu 20 sampai 60 derajat. Ya, 20 sampai 60 derajat. Kalau humidity-nya 0 sampai dengan 100%. Ada itu lagi ya. Untuk Kak, ini Kertas. untuk keakuratannya dari modul ini hampir kurang lebih 0,3 ya. Termasuk humidity-nya juga. Di modul ini ada RS485 dan dia protokolnya Modbus RTU. Standar yang dia pakai baud rate-nya yaitu 9600, 8 bit dan 1 stop bit dan parity-nya non. Jadi kalau kita sebelum membaca peralatan Modbus itu, pertama kita harus mengecek dengan software namanya Modbus Pool. Ya. Jadi software ini buat memastikan apakah modul itu sudah ada protokol Modbusnya enggak atau sudah parameter komunikasinya sudah sesuai apa enggak. Nah, di sini saya tancapkan USB itu RS485. Jadi kalau secara konsep seperti ini, sebentar. Nah, jadi kalau secara konsep saya gambarkan. Ya, di S120 ini, kemudian saya sambungkan ke USB to RS485. Kalau teman-teman beli yang murah, itu yang model seperti ini. USB to RS485. Ini harganya kalau salah sekitar 15.000. Tuh. Nah, setelah itu ini disambungkan ke laptop. Ya. Ya. Laptop. Jadi dari sini di modul ini membutuhkan power supply. Agar dia bisa komunikasi, kita harus menambah power supply. Nah, kemudian di sini disambungkan ke laptopnya USB 385-nya. Ini. Dan ini kita jalankan software namanya software Modbus Pool. Ya. USB itu RS485 ini dia detek di COM berapa, kita cek di device manager. Ya, memastikan bahwa USB itu RS485 ini sudah detek atau belum. Misalkan di sini di COM 5 ya, COM 5. Kalau ini ESP32 saya. COM 5 baud rate-nya sudah saya rubah modulnya di 19200. Jadi modul ini bisa di custom juga baud rate-nya maupun ID-nya. Jadi sewaktu-waktu kita mau integrasikan di lapangan, kemudian ternyata modul yang lain itu baud rate-nya 19200 contohnya. Dan ID-nya kita harus rubah juga. Nah, itu kita bisa custom. Nah, 19200. Nah, sini sudah muncul dia di address 1 dan 2. Kalau kita lihat datasheet, dia keep register itu di function 3. Function 3 itu adalah input register. Ya. Input register. Holding register ya. Holding register 3 itu holding register. Kalau 4 input register. Nah, dia di sini input register 1 dan 2, temperatur dan humidity. Kita cek di sini. Cara kita memastikan bahwa dia function di mana ini. Di setup red or white definition.
ID-nya sudah saya setting 2. Kemudian input register, address-nya dimulai dari 1. Jadi di sini tadi dimulai dari 1. Ya, 1, 2. 1, 2. Kuantinya 2, karena kan kita kan poolingnya 2 address ya. Tadi temperatur dan kelembapan. Klik OK. Nah, terus bagaimana caranya? Misalkan nih, kita punya modul SHT-nya banyak sekali, ada 10 misalkan. Nah, caranya kita harus merubah tiap masing-masing ID. Nah, dia di ID-nya itu di address 101. Nah, 101 itu kalau kita kalkulator ya, 101 itu adalah di sini adalah bilangan heksa, 0x ini sudah menunjukkan bilangan heksa. 101 berapa di bilangan desimalnya? Ada yang tahu? Desimalnya 5. Berapa? 5, Pak. 5. Terus yang lainnya? 0101 kan, Pak? Iya, 101. Berapa kalau desimalnya? Ya 5 itu. Heksa ya, heksa 33 ya. 16 kuadrat tambah 16, Pak. 257. Ya. Oh, 257. Ya. 16 kuadrat. 257. Jadi kita setting di address 257 dengan panjang data yang kita pooling sebanyak, misalkan kita pooling 1, 2, 3, 4. Berarti 4 address ya. 4 address. Ya. Oh, fungsinya gitu, belum kita rubah. Fungsinya dia ikut holding register. Kan tadi kan keep register. Ya, oke. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Device address 101, baud rate 102, temperature correction sekian, ini sekian. Nah, jadi misalkan gini. Ini tadi custom device address dan baud rate. Kalau ini custom untuk misalkan kita punya alat pengukur suhu ataupun kelembapan yang sudah akurasinya 0,1% lah. Nah, itu kita bisa koreksinya di sini. Tuh. Terus cara merubahnya, ya ini kan slave ID kan, slave ID, ini baud rate. Ya, sekarang kita rubah ke address 1. Tinggalin aja value 1. Send. Sudah respon modulnya, ya. Nah, saat kita matikan modulnya, ya dia SHT-nya 20 ya, SHT 20 kita matikan, timeout error, kita nyalain kembali, dia tetap timeout error karena kita masih di mempoolingnya di slave address, slave ID 2. Kita ganti 1. Nah, sedang respon. Ya. Itu tadi cara untuk merubah ID-nya dari modul SHT 20. Ada pertanyaan? Saya lanjut? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Setelah itu, nah, di sini nanti kalau sudah terbaca, kita sudah memastikan bahwa datanya tadi di input register di address 1 tadi sudah keluar datanya, tegangan dan temperatur dan humidity. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengintegrasikan ke Blink IoT lewat ISP32. Ya. Lepas. Nah, ini saya ganti pakai ISP32. Ya. Jadi ISP32 itu banyak macamnya ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Bahri. Kalau saya sih lebih ke pilih yang tipe Not MCU. Not MCU ISP32. Nah. Di ISP32 ini itu kan komunikasinya kan masih berupa TTL. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan
S120 ini, nah, kita kasih namanya TTL to RS485. Nah, seperti ini. Ini yang sangat mudah sekali implementasinya, beda dengan yang pakai yang ini. Kalau pakai ini kan murah ya. Mungkin 10.000 sudah dapat, kalau ini hampir 15.000, 12.000, 13.000. Ya, tergantung bakulnya. Nah, itu kita pasang di sini. Kembali ya. Set. Oke. Nah, ini data A ke A, B ke B. Ya, sama saat tadi nyambung ke USB itu RS485. Ya. A ke A, B ke B. Ya. RS485 itu strike, bukan cross. Nah, terus yang di sininya nyambunginnya yaitu kalau nggak salah, sebentar. Pin out SP32. Nah. Pin out SP32. Nah, kalau kita membaca apa? Pin out SP32 itu serial 2-nya ya. Serial 2 itu dia di pin 16 dan 17. 16 dan 17. Ini RX TX2 ini pin 16 17 ini, GPIO 16 17. TX itu 17, RX itu 16. Ya. Kalau berarti di sininya TX ke 17, RX ke 16. Ya. Jadi TX RX itu yang pin di sini di TTL RS485. 5 volt ke 5 volt, ground ke ground. Ya. Kan ada 4 pin kan. Itu. Terus tadi tak suruh juga menyiapkan kapasitor 10 mikro. Ya. Itu naruhnya di sini. Di IN Nah, yang positifnya kapasitor ini ke pin IN. Ya. Pin IN di sebelah sini. Kalau salah. Nah, sini. Nah, saya ketikin dulu. Nah, terus yang satunya ke ground. Ke ground kalau salah itu yang atas. Atau ke ground menurut sini ya, anggap aja menurut sini. Nah, ini ke ground. Jadi yang di sini kapasitor ini biar uploadnya tidak pakai tekan tombol apa IN itu. Jadi positifnya kapasitor ke IN, pin IN, terus negatifnya ke ground. Ada pertanyaan terkait gambar di sini? Silakan. Cak, kapasitornya buat apa ya, Kak? Cak, fungsinya itu loh. Saya kurang paham ya, cuman saat ada trik yang mana kalau diupload tanpa kapasitor itu kadang dia nggak berhasil. Nah, terus solusinya dia dikasih kapasitor supaya berhasil uploadnya. Gitu sih. Nggak tahu dari apanya ya. Nah, kalau di sini kan kasusnya dulu, kok kenapa gagal upload itu? Nah, akhirnya dipasang kapasitor itu antara pin IN dan ground. Kemudian muncul seperti ini saat diupload itu. Oke, siap, Cak. Itu memang itunya skematiknya ya. Siap. Ya, bisa jadi. Oke, ada lagi. Silakan.
Sebelum saya lanjut. Terkait Modbus, ada pertanyaan lagi? Atau teman-teman ada yang kurang paham dengan Modbus tadi? Jadi Modbus itu ada 3 macam ya yang beredar di lapangan, yang setahu saya. RTU, ada ASCII, ada Modbus TCP IP. Ya. Kemudian kalau RS485 itu hanya jenis jalur komunikasinya aja. Ya, jalur komunikasinya aja, bukan jenis Modbus RS485. Kemudian kalau karakteristik yang pertama Modbus itu dia pooling. Jadi meskipun ada banyak peralatan ID, kalau RS485 itu kan sampai dengan 32 ID. Jadi itu poolingnya satu persatu. Satu respon, pindah lagi, respon, pindah lagi, dan seterusnya. Jadi di frame-nya tidak ada waktu, time tag, atau timestamp. Ya, kemudian data yang dikirim itu sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau kita minta data tegangan di parameter ini, ya dia ngirimnya data tegangan. Seperti tadi yang saya simulasikan, kita meminta data suhu dan temperatur, maka dia akan merespon data suhu dan temperatur tersebut. Gitu. Kalau secara penyimpanan, itu tadi ada call status, ada input register, dan holding register. Ada 4. Kalau frame-nya, frame protokolnya, ada mulai dari slave ID, function, start address yang dipooling, informasi path itu jumlah data yang dipooling diikuti dengan CRC. Ini berkaitan dengan decoding nanti. Nah, di sini. ID, function, start address yang dipooling, jumlah data yang dipooling. Ini start address, ini jumlah data yang dipooling, dan ini array-nya. Ya. Tuh. Jadi hampir sama frame-nya tuh. Oke. Ya, ada pertanyaan terkait Modbus sebelum saya lanjut ke Blink? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke Blink. Jadi Blink ini sebuah platform IoT ya, yang mana sistem operasinya dia berbasis web-based ataupun dan aplikasi iOS dan Android. Jadi yang mana bisa dikendalikan dari modul-modul seperti Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 dan perangkat sejenisnya melalui koneksi internet. Kalau secara hierarki, jadi dulu Blink itu hanya berbasis menggunakan aplikasi di handphone aja. Ya, di handphone aja. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia mengembangkan yang versi web ya, yang namanya Blink IoT. Jadi kalau bapak-bapak teman-teman download aplikasinya di aplikasi Play Store, itu namanya Blink IoT. Ya. Oke. Kalau secara cara kerjanya, prinsip kerjanya dari Blink IoT ini, dari modul yang berada di lapangan itu kirim data melalui koneksi internet ya, internet akses, kemudian kirim data ke cloud. Nah, cloud-nya itu blink.cloud. Kalau di coding blink.cloud. Kalau di sini ada di sini nggak saya sertakan. Jadi kalau di coding itu yang sudah saya revisi ya, Blink library-nya itu pernah saya edit, jadi sudah ke blink.cloud ya. Soal ini mungkin. Nah ini sudah saya arahkan ke blink.cloud. Di namanya blink config. Coba kalian teman-teman buka library blink config. Apakah dia Blink default domainnya masih blink-cloud.com ya. Kalau sudah saya ubah sehingga saat konek versi pertama itu langsung dia koneksi ke versi 2 itu.
Nah, kemudian cara kerjanya sudah. Setelah itu di handphone ini ataupun di laptop ini dia hanya mensubscribe data dari cloud Blink tadi itu. Jadi ini publish, handphone dan laptop ini hanya dia mensubscribe. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan terkait Blink? Silakan. Cak, ini kayak Antares macam-macam kayak gitu ya, Cak? Menyediakan Nah, layanan. Antares aku belum pernah itu ya, belum pernah bikin. Yang pertama nggak punya apa, belum tahu library-nya yang digunakan itu. Terus tutorialnya masih minim ya di apa, di internet atau di Google masih minim, jadi belum menggunakan gitu. Kadang orang bertanya juga, kenapa sih kok selalu pakai Blink gitu? Ada yang komen tuh di Facebook itu. Kalau saya sih cari mudahnya gitu sih, cari mudahnya yang sudah banyak tersebar di apa internet, Blink gitu sih, gitu. Gratis ya, Cak? Gitu. Termasuk develop app-nya itu, maksudnya tampilan di app-nya juga bisa divariasikan gitu ya, Cak? Iya, Gratis. kalau Blink bisa. Kita custom bisa. Tinggal drag and drop aja kok. Siap, Cak. Sudah. Nggak tahu kalau Antares belum pernah nyoba. Yang punya Telkom itu kan? Iya, Cak. Antares.id. Iya, Jadi, punya Telkom belum pernah nyoba. IoT. Siap, Cak. Oke, ada lagi bertanya? Oh, ada Di lagi. chat, Cak. Oh, di chat ya, oke. Pertama Cak Agung, Cak, kalau Modbus itu support I2C, SPI buat ASU. Kalau I2C belum pernah, SPI belum pernah juga. Oh, UAT sudah. UAT kan TTL tadi kan? Ya, itu sudah. Kemudian ada Cak Susilo selaku sponsor event Silanas ini. Cak Susilo, kalau multi power meter, apakah perlu di-set ID masing-masing power meternya? Perlu, Cak Susilo ya. Jadi misalkan satu master dan beberapa power meter, tinggal kita bedain aja ID-nya, gitu. Gitu ya, Cak Eko ya. Cak Eko? Oke, Cak. Oke, Cak. Jadi Sip. untuk Antares bisa publish post aja, cuman sekarang sudah nggak gratis. Oh, berbayar sekarang Antares ya? Betul. Bentar lagi udah bayar. Berapa per bulannya? Ada di itunya, di websitenya Antares. Gitu. Untuk tampilan itunya drag and drop juga? Enggak sih. Kurang, Cak. Kalau Iya, dari tampilan kurang banget. Oh, Iya, kurang banget. malah enak Blink atau Node-RED malah. Antares.id ini dah. Iya, betul. Antares.id. Oke. Oke. Pak Hatmoko. Fungsi Elko untuk atasi upload timeout di SP32. Oke, Pak Hatmoko ya. Pak Hatmoko ini termasuk salah satu narasumber di event Silanas nanti ya. Bapak paling senioritas di para narasumber. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu mari kita bikin akun Blink IoT. Ya, silakan buka blink.cloud. Ya. Bentar, saya share dulu. Nah, di halaman ini silakan create new account. Nah, silakan masukkan emailnya. Contohnya modbus.community@gmail.com ya. Kemudian agree, sync up. Ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti akan muncul notifikasi di email.
seperti ini, create password. Ya. Kemudian klik, nanti akan muncul ke halaman Blink, otomatis nanti akan disuruh membuat password. Oke, silakan sambil saya tunggu. Jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Silakan. Ada yang sudah bikin? Oke, bisa dilanjut atau masih proses bikin? Suruh ini alatnya sih, Cak. Kenapa? Hardware, which hardware you using gitu. Tulis ini pengenalan hardware-nya. Oh, itu di skip aja. Skip ya. Ya, skip aja. Skip aja dulu. Pak Buat, kalau Silakan. kita beli yang plus itu kan 4,99 ya per bulan itu. Itu update ikonnya nambah atau enggak? Yang versi plus Iya, yang plus. tambah. Contohnya ini. Saya menggunakan yang misalkan saya login. Nah, back to login. Saya menggunakan versi plus ya ini ya. Nah, versi plus di sini kalau saya masuk ke template mau edit Ya. misalkan GPS di dashboard edit, dia sudah muncul semuanya di sini untuk widget-widget yang lock kunci. Hampir semuanya itu masih ada yang Ini yang masih terkunci cuma satu aja. Ini head map chart sama custom chart. Oke. Itu yang 4.99 ya. Ya. Jadi pakai yang versi plus dan kita bisa juga nanti masukkan logo ke dalam sini pun bisa juga pakai image gallery ini. Iya. Hitungannya nggak terlalu mahal juga ya, Pak ya. 100.000 Pak. Iya, dapat 10 device ya. Proyek kita puluhan juta masih balik untung lah. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Nah, jadi gini, terkait versi plus tadi memang sudah kita bisa membuka semua template. Jadi gini, kalau saya sih anggap aja sekali beli. Jadi meskipun dia per bulan, dan kalau saya kan bukan pakai kartu kredit nih bayarnya, tetapi pakai GoPay di aplikasi Play Store. Dan nanti di situ berhenti langganan. Nah, setelah berhenti langganan itu pun kita masih bisa menggunakan aplikasinya ini. Gitu. Jadi nggak terkunci kayak aplikasi ada aplikasi yang di Play Store itu kan berbahaya, kadang-kadang otomatis kalau kita berhenti langganan dia kan terkunci. Contohnya kayak Get Contact, aplikasi Get Contact. Kalau kita berhenti langganan, dia langsung kita nggak bisa menggunakan versi premium. Gitu. Kalau di Blink ini, kalau kita sudah berhenti langganan, kita masih bisa menggunakan. Gitu. Jadi mereka masih menghargai lah. Kita membayar sekali, kita masih bisa gunain. Gitu.
Thank you Cak, hack sudah dihack. Bukan hack itu. Saya ini bikin cara yang murah gimana. Tapi Bayar sekali aja ya. Bayar sekali aja langsung berhenti ya. jadi mereka itu nggak tahu benar-benar menghargai atau di sisi kebocoran mereka, saya kurang tahu. Gitu. Kan karena kita kan intinya kan kita sudah beli, bukan mencuri. Gitu. Berhenti berlangganan, masih menggunakan berarti kan bahwa akun kita terdaftar di mereka, tetapi masih bisa digunakan. Gitu. Oke, bisa lanjut? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke langkah pertama. Kita ke template. Oh ya, untuk yang misalkan nih mau upgrade ke versi Plus, itu silakan pakai dari HP. Di HP itu nanti silakan di pojok kanan atas itu tekan tombol itu, terus muncul billing. Nah, billing itu nanti upgrade. Nah, setelah upgrade itu nanti langsung linknya ke Play Store. Nah, di Play Store itu dia pilih akun pembayarannya itu, kalau aku sih pakai GoPay. Gitu. Kita isi GoPay minimal 110.000. Karena kalau kita harganya tadi itu mana tadi? Harganya itu dia kan 499. Kalau kita close ke rupiah kan hampir berapa? 80.000 atau berapa tuh? Apa 90-an ya? Hampir pokoknya ketemunya sama PPN-nya itu 110, hampir 110. Ya, itu. Jadi itu siapin dana GoPay 110 buat upgrade ke versi Plus. Oke, saya lanjut. Pertama, kita bikin dari new template. Nah, untuk monitoring server. Ya. Yang kita gunakan ESP32, dan koneksinya WiFi. Klik down. Jika saya terlalu cepat, minta tolong di itu ya, interrupt ya. Terlalu cepat, Bapak. Oke, bisa saya lanjut. Nah, di sini di papan info ini, di sini tersedia yaitu untuk tampilin template logonya. Kita bisa kita ambil langsung dari misalkan apa namanya Windows Explorer, kita ambil logo. Nah, misalkan kita ambil logo, bentar, mau bahas. Nah, ini ya, contohnya logo Cilanas, saya mau kirimkan, nah, kita drag, keliru. Nah, kita drag ke sini, upload. Nah, sudah muncul di sini. Oke. Setelah itu ada metadata. Kalau metadata ini saya belum pernah oprek. Kemudian masuk ke data stream. Nah, misalkan nih kita sudah punya data Excel-nya. Jadi kalau saya sih kalau bikin integrasi sebuah project ya. Jadi saya bikinkan itu dulu, Excel. Ya, contohnya ini ya. Namanya mapping data. Agar lebih mudah. Nah, ini ikut virtual berapa, tegangan, harus ikut virtual berapa, seperti itu. Itu lebih mudah. Nah, kalau sudah data-datanya seperti itu, misalkan tinggal kita bikinkan di Blink-nya. Nah, contohnya di sini, sudah siap data V0, data waktu, dan V1 itu data tanggal. Ini sudah trim, virtual pin, pertama waktu, time, V0, tipe datanya integer, string, create. Lagi, kemudian date, string juga sama. Jadi kita menyesuaikan juga dari sini. Data yang kita kirim itu bentuknya apa? String apa, integer atau float, atau double. Ya. Ini field ke database-nya berarti ya? Kenapa?
field ke database-nya ya, tabel buat Ya, ke betul. database-nya. Ini. Ya, jadi kan sini saya string ya, data yang dikirim kan string. Jadi otomatis saya harus menyesuaikan di sini. Terus string juga. Setelah itu diterapin lagi phase W2 yaitu temperatur. Nah, kalau integer itu tidak ada angka di belakang koma, kalau double ada angka di belakang koma. Itu bedanya. Satuannya bisa kita cari di sini, kalau nggak ada kasih non, temperatur misalkan Celcius. Berapa untuk ranknya? Nah, kita harus menyesuaikan sensornya. Misalkan sensornya itu bisa mengukur sampai dengan 1000 derajat. Ya, kita kasih 1000. Kalau sampai 100 ya, sampai 100. Kemudian angka di belakang koma, kita hanya bisa menyesuaikan di sini. Bagaimana jika untuk menyimpan data loggernya, kita harus upgrade ke versi plus minimal. Untuk bisa membuka ini, fungsi save raw data. Kalau kita nggak versi free, kita nggak bisa nyimpan datanya. Tuh, kok nggak tak shift tadi. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Berarti kalau nggak kesimpan preview doang berarti Cak ya? Iya, kita create. Nah, create ini. Stream doang ya? Iya, create. Oh ya, stream aja. Nah, kalau misalkan nggak kesimpan, terus kita ingin ngambil data API-nya, itu bisa juga. Gitu. Humidity. Satuannya persentase. Double 100. Maksimal ini untuk menentukan nilai yang muncul di di datanya ini. Nanti kalau misalkan dia 100, misalkan ukuran suhunya sampai dengan 200, dia mentoknya di angka 100. Gitu. Buat di widget kali ya? Betul, di widgetnya. Oke, kita lanjut di event. Di event ini, kita bisa membuat namanya event logger juga. Jadi suatu kejadian, contohnya seperti ini. Yang tadi rumah yang masih online. Ini monitoring. Nah, event logger seperti ini. Timeline. Nah ini kita ambil 1 hari yang lalu. Nah, info. Nah, seperti ini. Misalkan kita ngambil contoh jika temperatur atau humidity ya. Humidity-nya namanya eventnya Hami over. Ya. Hami melebihi dari 80. Misalkan tadi terukurnya kan 75 ya, anggap aja 80. Nanti kita coba tiup-tiup ya bisa ada perubahan. Hami over. Nah, terus tinggal ini kita nyamain Hami over. Add new event. Nah, event name-nya ini kita samain dengan sisi ini. Ya. Nah, mau tipe apa? Info, warning, critical, content. Gitu. Warning, kita klik warning. Nah. Send event to notification tab. Send event to timeline. Apply attack. Nah. Terus notifikasinya ini bisa kita email juga, email ke ownernya, maksudnya ke email yang ini, atau misalkan ada email tambahan, misalkan yasan1987@gmail.com. Ya.
Nah, notifikasinya terus honor. Nggak tahu SMS ini bisa. Nah, nggak bisa ya. SMS nggak bisa. Nah, limit periodenya 1 jam, 1 menit. Kemudian notifikasi manajemen ketika turn on initial access management. Oke. Dan klik create. Nah, sudah. Kalau sudah, kita ke automation. Automation itu, ya, misalkan temperatur, humidity, sensor, rank control. Ini aku belum ya. Nanti kita automasinya belum. Terus sekarang ke web dashboard. Nah, web dashboard di sini silakan untuk ngambil ininya label. Mungkin lebih enak memang dia di sini pakai ini versi gelap biar mata nggak terlalu pedes. Nah, gini kan enak. Kita edit lagi dashboard. Nah, tampilan view-nya kita kecilkan. Nah, ya. Kemudian tadi kan ada 2 tanggal dan waktu. Kita edit, kasih time. Nah, mau misalkan ingin berwarna jamnya, klik save. Nah, ini bulan tanggal. Save. Nah, kemudian tampilan temperatur dan itunya. Humidity. Nah, biar nggak drag and drop bisa juga copy paste. Ini kelembapan. Nah, terus identik dengan warna oranye. Ya. Kemudian grafik. Nah, kalau grafik di sini dia hanya terbatas itu. Apa nggak bisa banyak satu tampilan grafik. Hanya satu data stream aja. Contohnya temperatur ya atau kelembapan. Kita bisa rubah warnanya sesuai yang tadi, misalkan ini bentuknya aja. Show axis. Show axis itu yang ini ya. Show axis, auto scale, biar auto scale-nya, enable zoom sama show legend. Atau kalau hanya satu, cukup aja di sini. Namanya misalkan grafik humidity. Nah, kalau kita misalkan ingin nambah apa tampilan lagi di sini, kita harus upgrade ke versi berbayar. Nah, image gallery masih terkunci ya, kita nggak bisa gunain. Terus tadi itu temperatur, tapi paste. Temperatur. Kita edit, jadi orange, save. Nah, kalau sudah, bisa kita save. Nah, setelah selesai bikin template,
langkah selanjutnya yaitu ke menu search, pencarian. Nah, di sini kita bikin new device from template, choose template yang kita sudah bikin tadi. Nah, device name-nya apa? Misalkan modul CMOD. Nah, sudah muncul seperti ini device create. Nah, silakan di copy 120, kita paste di sini. Nah, token yang di sini kita copy paste yang di bawah juga. Nah, jadi ada 2 token, kita samakan. Setelah itu, oke, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Sorry, tadi kita harus buka ini juga berarti Arduino IDE-nya juga ya. Lupa belum buka itu. Ya, Arduino IDE. Oke, saya kirimi codingnya ya. Sebentar. Di kolom chat bisa nggak ya? Oh, enggak. Oh, tak copy dulu aja. Copy, taruh di workshop. Ya, tak kirim di grup WA ya. Siap, Cak. Makasih, Cak. Nah, sama library-nya. Oke, library juga sebentar, Pak. Library. Library tadi ada Blink sama time master. The Bluetooth device is ready to pair. Ya sudah ya di grup ya. Oke. Sekat sama apa? Library. Ya. Materi dan record di-share. Oke, silakan ada yang tanya. Izin tanya itu your WiFi kredensial tuh untuk setting WiFi atau gimana ya? Yang mana? Your WiFi kredensial. Oh, yang ini. Ini kita sesuaikan dengan nama WiFi di lokasi kita. Contohnya di sini saya pakai advance. Nah. The Bluetooth device is connected successfully.
Kita sesuaikan nama wifi-nya. Kita copy juga passwordnya. Nah, oke, password dan SSID harus sama dengan tempat kita. Kalau nggak ada, bisa numpang ke tetangga sebentar. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke coding? Tadi kan sudah ya untuk apa di sini tadi tinggal di copy aja ini, kemudian masukkan ke dalam coding, ya coding di sini. Setelah itu, nah kita akan jelaskan di sini library yang digunakan ada library Blink, ada library Template, sudah saya masukkan ke dalam situ. Kemudian token ini kita samakan dengan yang di atas ini. Kemudian SSID nama wifi-nya, nama wifi yang mau dikoneksikan. Dan ini password wifi. Ya. Kalau yang wifi yang ada login webnya itu enggak bisa. Ya, atau teman-teman mungkin di sini ada yang sudah bisa, enggak apa-apa, silakan di-share. Jangan selama ini saya kesulitan yang itu. Oke, materi nanti di-share juga, Cak Wahab, tenang aja. Oke, untuk baud rate sudah kita samakan, baud rate 19200 tadi ya saat kita pengujian tadi di sini 19200. Kemudian time out di sini yaitu waktu responnya. Jadi misalkan nih, Modbus tadi kan sistemnya kan pooling. Ya. Misalkan modul ini dia tidak merespon, maka ada waktu delay selama 3 detik atau dengan settingan tadi 3000 kan 3 detik. 3 detik tidak ada respon, baru dia pindah ke modul selanjutnya. Ya, itu. Setelah itu polling ada kecepatan pollingnya. Ya, pollingnya di sini 300 berarti 0,3 second. Kemudian rate recount yaitu jumlah kali polling. Selama 10.000 kali dia tidak merespon, baru dia sudah dikatakan dia tidak ada jawaban. TXM enable 2 kita abaikan aja di pin 2. Kalau kita mau menggunakan di pin lain terserah gitu. Kemudian jadi ini masih library yang versi TTLRS yang versi lama ya. Jadi ini tetap diabaikan aja. Kalau kita gunakan 0, nggak tahu, kita coba aja. Kemudian paket ini 17 kali pooling. Misalkan nih ada 10 hardware 10 modul SHT20, berarti kita bikin sebanyak 20 kali. 1 kali pooling kalau tipe datanya holding register itu maksimalnya yaitu 29 58 byte ya. 58 byte itu kan 1 address itu kan 2 byte. Berarti 29 address. Nah, kemudian ini paketnya. Setelah itu ini array-nya. Kemudian di sini. Jadi sudah saya jelaskan ya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait ini? Cak, itu kalau misalnya kita punya 20 paket, itu serial gitu atau gimana, Cak, untuk kirimnya? Kan misalnya kan bareng-bareng gitu, nanti bentrok gitu atau ada yang balik? Ini yang beda nanti ID-nya. Oh, siap. Yang tadi ya, Cak, ya siap. Ya, jadi Bisa 20 paralel, Cak. address, Bisa 20 paralel, Cak.
Iya, 20 address itu kita bedakan ID-nya aja. ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, dan seterusnya sampai 20. Kalau RS485 itu maksimalnya 32. Oke. Saya lanjut. Jadi saya sudah berubah satu. Kalau input, ya. Kalau ini apa waktu sinkronnya? Di waktu 60 jam, 60 jam. 60 menit. Kemudian data yang sudah diambil tadi yaitu array 0 dan array 1. Di sini penunjukannya kan 321, maka kita scaling dibagi 10.0f biar ada angka di belakang koma. Kalau ini event logger, sebenarnya kalau secara ini dia kan ngirim secara terus-menerus ya, kalau datanya di atas sekian. Biar nggak ngirim terus, itu ada namanya biar untuk auto log-nya ya. Apa ini, tak cariin dulu. Ya. Kita cari ya. Lupa aku. Biar nggak ngirim 2 kali. Biar nggak ngirim berkali-kali. Kan kalau berkali-kali muncul di email kan dia dianggap sebagai apa, spam ya. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Sambil nunggu muka ini. Nah, jadi nambah fungsi seperti ini. Di sini apa? Humidity. Kan ini kami jika melebihi lebih dari misalkan 80, maka A sama dengan A sama 1, kemudian dia muncul log alarm, kita pindahkan. Jadi biar nggak bouncing. Ya. Kita coba ya. Kita upload. Kita selesaikan COM-nya, COM 7, oke. SP32, upload. Kita stop ngetos pool-nya. Kita pindahkan komunikasinya ke ISP32. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjut sambil menunggu proses upload. Oke, dan upload deh. Kita cek di serial monitor.
Berarti baud rate-nya berapa tuh ya? 45 coba saya. Yang aneh ini. Speed keduanya. Sebentar, ya, speed kedua saya lagi bermasalah. Letakkan di speed kedua dulu ya. Upload. Sambil nunggu, Cak. Yang Ya. tadi itu pas waktu sambil nunggu. Oh, udah berhasil. Oh, udah itu. Sambil nunggu, Cak. Yang tadi yang kita buka Blink tadi, ada yang sebelah kanan mobile dashboard itu loh, Cak. Itu kan harus download for Android gitu, download for iOS kayak gitu, perlu nggak, Cak? Tadi kan cuman web dashboard kita setting. Yang mana? Terus kan sebelah kanannya kan ada mobile dashboard. Itu loh, Mobile Cak, yang dashboard. di quick Oh, yang quick saat start edit tadi. template. Bentar. Itu ada mobile dashboard, itu perlu disetting juga nggak, Cak? Oh, nggak perlu. Itu nanti di handphonenya. Oh, itu di handphone. Ya, di Siap, handphone. Cak. Oke, thank you, Cak. Nah, ini kayaknya perlu tambahan tablet nih. Bentar. Dulu tabletnya. Oke. Kita coba cek di sini. Nah, dia sudah kirim data. Kita cek di dashboardnya di sini, di search ya. Nah, di sini sudah online ya. Sudah online. Nah, untuk waktunya, kenapa nggak nunjuk ini?
P0 dan P1. Oke, sebentar ada yang kurang codingnya. Tambahan ini ya, untuk data waktu dan jamnya. Oke Pak Yani, nanti setelah selesai event saya kirim semuanya yang sudah direvisi ya. Ini sih jamnya belum muncul. Nah, selesai upload, munculnya seperti ini. Dia koneksi ke Wi-Fi-nya. Malah. Ini koneksi ke apa? Wi-Fi-nya. Ke Blink. Di sini. Oke. Jamnya sudah muncul ya. Jam dan tanggal. Nah, untuk event tadi, misalkan kita simulasikan, kita tiup. Ini naik. Nah, dia melebihi settingan tadi. Muncul. Nah, ini. Home over ya, muncul ya. Saya berkali-kali ya. Kalau lihat di sini, melebihi 80 atau misalnya 1 berurutan. Itu. Berkali-kali di sini. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Terkait Blink ataupun Modbus. Jika nggak ada, waktu saya notifikasi biar nggak berulang-ulang gimana Pak Bupati? Sebentar, saya bingung di sini ya. Kalau Stop conditionnya tadi belum ada ya, stop condition. Jadi cuman kalau sekali dia 80 dia akan lebih terus dari 80. gitu. Dia kan main logik ini else. kan. Jadi A tambah 1 kan. Nah, jika A-nya pas angka 1, dia ngirim data. Variabel A-nya Pak Fuad ditaruh, jangan INTA-nya di atas itu. Yang mana? A sama dengan 0. Integer A itu, kalau nggak salah nih Pak ya, ini pengalaman saya. Kalau Bapak taruh integer A di atas itu seolah-olah dia dideklarasikan 0 kembali gitu. Di atasnya sini? Ya, taruh di atas saja jadi global. Terus? Ininya jangan
kena lagi ya. Itu setahu saya. Kalau nggak salah sih seperti itu, Pak. Buat. Kalau Nah, ini nggak secara apa-apa, ini secara fungsi kan sudah seperti ini kan. Dia iya, ya, ini fungsinya udah benar, ini fungsinya udah benar. Jadi A sama dengan A tambah 1 kan. ya biar Jadi nggak dia hanya mengulang ngirim intinya. dia hanya ngirim pada saat A itu sama dengan 1 kan. Nanti kalau Iya. dia kena lagi ke atas, kan dia tanya lagi kalau huminya masih 80 kan 1 tambah 1 jadi 2 kan. Makanya dia tidak ngirim kan. Baru ketika Itu dia kan, kurang dari ya. 80 dia menjadi 0 kembali. Ya. Gitu. Nah itu maksud saya INTA di atas itu kan dia baliknya nggak balik ke if yang ini, tapi baliknya ke atas kan. Balik ke fungsi loop yang paling atas kan. Jadi dia kena INT lagi, itu menyebabkan dia 0 lagi. Dicoba dulu deh, coba dulu. Mungkin kalau pengalaman saya sih dikasih tahu teman juga begitu, INT-nya kalau bisa jangan kena Ya, di dia coba lagi. upload dulu ya. Iya, silakan Pak. Ya silakan jika ada pertanyaan lagi. Sambil nunggu upload. Coba lihat ke webnya tadi, Mas. Itu temperaturnya kok 1 derajat ya? Kenapa? Temperaturnya kok 1 derajat ya? Oh, ini bentar. Kayaknya ada settingan ininya, data streamnya. Nah, di sini kan belum saya buat 100. Oh alah. Iya. Si Mas. Nah, dari tadi kayaknya kok. Nah. Saya coba refresh. Oke. Satu ya. Belum masuk kali streamnya. Oh, masih proses. Dan uploading sudah. Udah. Oh, dia di start kan. Nah. Nah, udah. Udah ya. Tadi itu di reset di 32-nya Mas, SP32-nya Iya. di restart gitu. SP32 ini ada yang kayak gitu, ada yang nggak ada masalah, macam-macam Mas di lapangan itu. Apa yang jual di pasaran itu. Makanya aku hampir beli 3 gitu ya. Ada yang sifatnya kayak gini harus di reset, ada yang nggak masalah, nggak tahu dari apanya. Itu udah pakai kapasitor itu ya? Iya sudah pakai kapasitor yang 10 mikro itu. Oke. Kayaknya biasanya dia nggak mau restart itu harusnya kan begitu dan uploading itu kan ngerestart ya. Ya. Itu kayaknya masalah di internal itunya sih komponennya nggak tahu tuh gimana. Dari komponennya Mas ya. Iya makanya ada yang normal, ada yang nggak normal seperti ini. Iya emang gitu. Nggak tahu atau apakah perlu ada tambahan komponen supaya dia normal atau gimana itu? Oke, ada lagi? Silakan. Dicoba Pak Buat 80. Oh iya siap. Kita coba ya. Kita tiup lilinnya. Kalau secara jam 10.37 ya. Ini muncul sekali aja ini. 10.37. Oke, terjawab Pak ya. Berhasil. Mantap Pak. Iya Pak, karena kan INTA itu Bapak deklarasikan lagi, seolah-olah dia dikosongin lagi gitu. Padahal tadi nilainya udah 1. Berarti harus intinya harus di luar Pak ya. Ya seolah-olah kan dia diinisialisasikan lagi jadi nilai dia gitu. Jadi kereset ya. Oke, siap. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada, Yang di sorry Mas, yang silakan. di SPT2 itu address temperaturnya nggak dimasukin ya? Jadi dia scan sendiri ya? Addressnya apa? Address apa? Tadi kan yang pas di scan tadi kan kita masukin tuh. Yang buat baca temperaturnya di address berapa gitu kan. Setelah Ini, ini dia otomatis scanning ya. ini addressnya ID-nya ID 1, start addressnya di pooling 1, dan jumlah yang di pooling 2. Oh, enggak, yang address temperaturnya tadi kan kalau nggak salah ada apa sih namanya? Registernya ya? Ya, register Modbusnya maksudnya. Iya. Berarti itu Ini. otomatis langsung ya sama library-nya ya? Ini. Itu. Ini Oh, kan itu 1-2 itu. 1-2 kan? Kan dua data ya. Dua data. Iya. Nah, di sini start address yang di pooling itu 1. Ini start address. Oh, startnya itu. Oke. Start address yang di pooling. Terus di sini Berarti jumlah data yang di pooling. Oh, oke. Ini self ID. Ini array. Tapi kalau di Modbus itu selalu urut ininya, nomor registernya atau beda tergantung datasheet, tergantung data yang mau Tergantung diambil ya? datasheet, kita kembali ke datasheet. Oh, oke. Nah, contohnya kayak gini. Data baud rate-nya dia di address sekian, 101. Kan suka-suka pabrikan. Iya, Iya, Pak Buat, iya. ini bisa cara ngitung yang tadi Pak Buat dapat 25 berapa ya tadi? 252 ya? Dengan 0x0101 itu gimana sih Bapak, saya gitu. Pusing deh. Kok bisa 0101 itu 252? Dia tadi kan bilangan ini kan bilangan heksa, Pak. Hexadesimal ya? Iya, Nah, heksa itu ya. ini kan kita pilih ke heksa dulu. Kita Oke, input terus? 101. Oh gitu. 257. 257. Oh, Iya. iya. Oh ini heksa ya. Oke. Hexadesimal. Kalau secara urutan kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 11 12 13 seperti itu. Dan frame-nya di Modbus itu pun bilangan hexa semuanya juga. Kalau kita belajar frame protokol Modbus itu, saya coba lepas ya untuk SHT-nya. Nah, contohnya gini. Pak Buat, jadi tadi Bapak nyeting device Bapak itu untuk karena kan kalau beli device kan semua alamatnya sama ya. Sama, standar. Satu kan. Nah, tadi yang Pak Buat ajarkan tadi cara mengubah device dari alat yang sama itu ya. Betul. Oh, tapi harus dikirim dulu kode dari ini ya, dari Modbus Pool ini ya. Untuk Betul dia sekali. mengubah. Oke. Coba Mas, ulang lagi Mas, gimana tadi Mas? Yang mana? Right. Yang ini ngerubah address tadi. Oh itu, setup, red and definition, holding register, ya 257. Terus Kita quantity itu nomor quantity ID-nya tadi ya? bisa 4, bisa juga kita hanya ini aja. Misalkan kuantitasnya 1 ya, 257, terus saya aja, self ID. Ini kan self ID. Oh iya, itu self ID ya. Ya. Itu bisa berapa aja diganti? Ya tergantung kita. Sampai dengan nilai, kalau di sini, nggak ada batasannya sih. Ya mungkin kalau nggak salah 255 atau berapa ya maksimalnya ya. Oh, gitu. Kalau secara S485 kan sampai 32, Mas. Iya. Gitu. Di holding register. Perintah untuk gantinya gimana caranya tadi Pak Buat? Memintakan gantinya tinggal di send tadi saya. Ini klik 2 kali, value dirubah jadi angka sesuai yang kita inginkan. Oh, nah ini ID yang mau diganti ya? Betul. Value. Ya. Jadi kita mau isi 1 2 3 4 dari alatnya tergantung itunya ya. Oke. Diklik 2 kali. Write single register ya. Ya, write single register fungsinya. Ada lagi? Mau dong Mas, ini
Modbus Poll-nya nih aplikasinya dapat dari mana? Oh ini dari teman-teman juga. Nanti tak kirim di grup. Boleh, boleh. Ya, ada lagi, silakan. Sebelum saya lanjut. Cukup sih. Modbus Pool. Gak ada? Kalau nggak ada, di sini berhubung ada salah satu sponsor dari Silanas ya, dan Platinum dari Zoom IoT, Pak Eko, dipersilakan waktunya, bisa presentasi produknya pada teman-teman peserta. Aku nggak siap-siap ini. Aku nggak ngerti. Sudah tak tawarin di grup loh. Ntar aja lah, di sana aja lah. Oh gitu ya, oke siap. Oke. Aku nggak siap-siap, nggak tahu aku. Saya kira sudah tahu. Oh, aku nggak siap-siap ya. Oke siap. Salam kenal Pak Eko. Iya, salam kenal Pak. Nah, di sini ada Pak Atmoko juga ya, selaku narasumber. Pak Atmoko mungkin ada kisi-kisinya yang mau disampaikan nanti Pak Atmoko. Kayak ujian aja, Cak. Kayak kisi-kisi. Iya. Baik, terima kasih. Ini mungkin di pertemuan nanti di Silanas sih saya diminta untuk materi berkait sama artificial intelligence ya. Jadi implementasi dari artificial intelligence berkait dengan implementasinya di IoT dan di SCADA. Seperti kita ketahui kalau IoT dan SCADA itu sebenarnya sama. Samanya itu dalam hal akuisisi data. Jadi IoT saat ini untuk akuisisi data, SCADA sendiri singkatannya Supervisory Data Acquisition ya. Nah, setelah diakuisisi mau diapain? Nah, itu yang nanti kita ceritakan lah kira-kira di Silanas itu. Jadi berkait sama data dan kecerdasan buatan itu sebenarnya berkait juga dengan data. Jadi kalau nggak ada data, gimana mau pintar gitu? Intinya gitu sih. Nanti kita sampaikan bagaimana algoritma, tools-nya yang akan dipakai apa. Kemudian mungkin ada demo atau video dalam hal ini nanti tergantung kesempatannya ya. Soalnya saya cuma dikasih 10 menit nih sama Cak buat bagi-bagi karena banyak sponsor. Tapi intinya kan kita ketemu nanti itu silaturahmi. Materi itu adalah bonus. Materi pengetahuan itu adalah bonus. Yang penting kita punya jaringan lebih banyak gitu kan. Di Silanas itu kan silaturahmi, insya Allah ketemu dengan banyak orang yang punya pengetahuan. Saya kira sih pengetahuan sama semuanya lah ya. Jadi kita nanti berbagi di situ. Kalau siapa tahu setelah Silanas selesai atau pas makan siang tiba-tiba ada yang nawari kerjaan dan begitu sama sesama nih atau sponsor juga begitu tiba-tiba nanya, oh Pak Bapak punya ini. Bolehlah Pak kita nanti kerjasama kan begitu. Tujuannya seperti itu dah. Mudah-mudahan nanti tercapai di Silanas. Gitu Cak, kira-kira kisi-kisinya simple seperti yang nanti kita sampaikan. Tapi insya Allah nanti ada beberapa yang kita bisa bagilah materi, tools. Kalau butuh tools kayak tadi barusan mungkin ada yang butuh toolsnya untuk modul apa gitu kan. Nah, nanti mungkin ada tuh toolsnya untuk create machine learning itu apa sih gitu. Nanti kita bagi-bagi itu di Silanas. Gitu, Cak. Oke, terima kasih Pak Atmoko atas kisi-kisinya yang akan disampaikan di Silanas nanti. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Iman? Cukup, Pak. Cukup. Oke, Pak Alan, Pak Bayu.
Atau di sini ada sponsor yang belum saya sebut ya, takutnya kan di sini kan namanya kan macam-macam nih. Setahu saya cuma Mas Eko, takutnya yang lainnya belum saya sebut ya. Silakan. Dari PT mana? Soalnya kan saya sudah war-war di grup sponsor ya. Untuk yang mau promosi produknya di Prasilana sesuai dengan janji panitia bahwa ada event yaitu Prasilanas sebagai media nggak hanya waktu di Silanas aja. Jadi di Prasilanas para sponsor itu bisa mempresentasikan produknya, mengenalkan kepada para peserta. Mungkin di Prasilanas ini ada yang ingin tahu apa sih produknya, terus nanti saat Cilanas sponsor ini bisa langsung membawakan produknya, jadi langsung di situ bisa langsung transaksi jual beli di situ, maka bisa juga para sponsor membawa produk banyak juga gitu. Nah, pertanyaannya sih enaknya ada diskon nggak Pak? Ya, iya. Ada promo nggak Pak kalau beli barang di Silatnas? Harga temen Pak Febri. Iya. Siapin harga silaturahmi yang pasti, harga silaturahmi lah. Nah. Saya sih tertarik mau beli yang itu Pak buat tuh, yang dijadikan power meter ya. Mau saya coba ntar. Yang mana? Ya itu yang Bapak pakai barusan. Minimal 2 kan supaya bisa memperlihatkan ke mahasiswa gitu. Oh, kalau saya kan nunjukin ke mahasiswa doang. Ini. Kalau yang sebentar saya ubah ini dulu ya. Background. Nah, kalau yang saya bawa buat praktek bisa pakai yang ini. Kalau mau beli nitip saya. Sebenarnya kalau saya jual dengan box itu di harga 2 juta. Kalau dengan tanpa begini, silakan mau nitip harga 500 saja. Nanti saya bawakan nanti di Silanas siapa aja yang mau dibawain dengan modul sudah include RS485 yang sudah siap pakai nanti di harga 500 ya. Silakan. Saya nitip 1 ya Pak ya. Aja yang sudah jadi dalam board PCB dan RS485. Oke Pak Febri ya. Nanti saya catat Pak. Oke, ada lagi silakan jika ada yang ditanyakan. Cak, sorry Cak, kalau yang tadi yang Modbus tadi Cak, seandainya ternyata bisa nggak Cak ketika dia offline, misalnya wifi kita trouble gitu ya, wifi-nya nggak dapat sinyal wifi, bisa nggak disimpan di ROM-nya ESP32 gitu, bisa nggak Cak sementara Cak? Terus habis nanti diupload lagi ke Blink gitu Cak? Kalau di MQTT itu kayaknya nggak ada ya untuk semacam apa buffer ya namanya ya. Ketika komunikasi putus, dia nyimpan di memori, kemudian memorinya apa? Setelah komunikasinya normal, baru kirim data ke broker gitu ya? Nggak ada. Mungkin yang lain mungkin bisa nambahkan atau Pak Atmoko, MQTT ada nggak Pak? Atau Pak Eko? Nggak, maksudnya itu kalau disimpan di ROM-nya, Cak. Tapi ROM-nya itu setahu saya nggak terlalu besar ya. Kalau mau ditambah modul SD card gitu, iya betul. SD card masih jadi memungkinkan. Sewaktu komunikasi putus kita lah berarti langsung cek di device-nya berarti ya, bukan di otomatis kayak sistem SCADA yang protokol DNP kan dia kan ada lognya kan, namanya di buffernya kan. Ya. Bukan di mekanisme protokol Cak maksudnya, tapi di memori. Nah. Iya, kalau di ROM nggak disaranin sih, itu space-nya dikit, cuma sama ini read write-nya kan terbatas ya. Betul. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan dipakai malah nggak bisa diupload lagi. Ya, yang di produk-produk komersil misalnya logger begitu, biasanya dia ada memori eksternalnya, bukan di ROM-nya. Gitu. Jadi ditambahkan card atau ya kayak semacam SSD begitulah gitu. Kira-kira begitu sih. Jadi itu lebih
Ada berarti ada memang modul yang ada SD card-nya ya, yang mini SD card itu. Nah, Betul. terus apabila sudah kesimpan di situ, apakah bisa diupload di Blink time, waktunya itu bisa real time, maksudnya ngikutin yang tadi pas waktu offline gitu nggak, Mas? Waktunya Selama time itu stamp-nya. di-record dengan timestamp-nya, saya kira nanti juga bisa dikirimkan. Mekanisme pengirimannya ke Blink servernya kan sama aja ya, tinggal ditambahkan algoritma untuk baca dari memori kemudian dikirim gitu. Ya, Saya kira begitu. balik lagi ke codingnya sih nantinya. Ya, betul. Jadi semacam algoritma tambahan untuk logger, biasanya istilahnya di industrial atau di komersial itu logger gitu. Itu sih. Yes. Terus terima kasih Pak Atmoko, Mas Eko. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Mas Bahri, cara menanggulangi WiFi apa bisa alternatif menggunakan SIM card Telkomsel IoT? Kartu IoT itu ya, Mas Bahri ya? Bisa Kalau aja harusnya tinggal ganti modul LTE dong berarti koneksinya. Iya, modem kasih apa modul GSM itu. Iya, Berapa? modul GSM. 7.600. Ya, bisa. 600 itu. Bisa Atau juga. mau pakai WiFi itu kali, apa namanya, Mas? MiFi ya? MiFi versi murahnya. Ya sebenarnya kalau modul 4G modul GSM sebangsanya buat ISP itu kan mahal. Lebih murah pakai modem eksternal ya. Iya, Modem MiFi gitu. Kalau aku sih pakai yang itu, modem tenda, modem Advent. Advent itu sudah ada baterainya, backup baterainya. Ya. Oh, di routernya ya? Berarti. Iya, 600.000 sudah 4G. Kalau modul buat ISP 7.600 kan hampir 1 jutaan kan. Betul. Mahal itu. Mahal, masih Cuma mahal. lebih kompak sih ya, lebih kompak. Ya, lebih ringkas. Kembali ke ringkasnya. Oke, ada lagi silakan. Kalau mau berdiskusi sampai kalau nggak ada, kita mau close. Untuk software Sket, oh ya, Sket yang terbaru saya kirim ulang ya. Yang ada revisian tadi. Sama PPT-nya, Pak. Oh ya, siap. PPT-nya juga. Empul, Cak. Empul. Apa? Buat full sudah. Udah. Pokoknya kalau Jafat kirim komplit, wes toh. Kenapa? Kalau Jafat kirim itu pasti komplit. Cuma ada revisi yang tadi, Pak. Sebentar, saya kirim. Yang Sket. Nggak disimpan di Google Drive aja, Pak. Jadi setiap ada acara ini kan tinggal ambil dari Google Drive itu. Di-share untuk Ya, sekaligus nanti materi Silanas nanti ya, sekalian ya. Tak siapkan saya Google biasanya Drive-nya. gitu, Pak. Ya, saya biasanya kasih share Google Drive yang bisa diakses semua ini, tinggal ambil. Cuma kemarin saya ada kesalahan, saya kasih akses editor, salah satu peserta saya ngapus gitu. Ya. Data saya kesel saya tadi malam. Udah akhirnya aksesnya hanya melihat saja, jadi dia bisa download tapi enggak ini. Dan biasanya software yang Proteo segala macam supaya saya tidak double ngirim, udah saya taruh aja di situ. Oke, nanti saya kirim di Drive ya. Oke, ada lagi? G-Drive mau bahas aja, Pak, namanya, Pak. Jadi semua ini bisa naruh di sana. Oke, siap. Oke, silakan. Kalau mau diskusi yang lain, mungkin terkait lokasi event. Lokasi event di dekatnya Ancol ya, selatannya Ancol ya. Jadi kalau Bapak-Bapak yang dari luar Jakarta, kalau mau liburan, bisa ke Ancol dekat, nggak tahu itu berapa kilo itu. Mungkin
5 menit nyampe itu. Gitu. Cak, saya kan baru pertama itu Cak ikut Silanas Cak. Ya, Kita nanti ada games kayak gitu ya. Jadi kelompoknya bikin dadakan, terus gamenya dadakan, terus buat seru-seruan gitu atau memang kompetisi nasional gitu Cak? kalau lomba itu nanti di masing-masing meja itu lomba integrasi. Terus kalau yang game itu saya biasanya pakai Kahoot. Nah, Kahoot itu kan nanti kita bisa mengetahui yang juara 1, 2, 3 itu yang kita kasih hadiah. Itu biasanya gitu. Ini Pak Buat pakai Kahoot yang gratis kan? Kenapa? Pakai Kahoot yang gratis itu. Oh kan? iya, Kahoot gratis aja, Pak. Ya, Jarang ya, pakai soalnya. jadi coba dulu Pak. Ya, enggak, takutnya kemarin event apa saya ada yang pakai Kahoot panitianya ternyata yang gratis sudah dibatasi gitu sama dia. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, Sampai terima kasih. sekarang udah berapa? Sorry. Gimana Mas Susilo? Monggo, Pak. Enggak, itu ada yang nanya tadi. Silakan, Iya. Pak Yani. Enggak, terima kasih. Ini apa namanya? Cak Fuad, ntar jangan lupa bahwa ini Cak apa namanya? Seperti STM32, terus peralatan kayak gitu deh. STM32. STM32. Sama, apa namanya? Sama ISP32. Maksudnya bawa modulnya gitu lah. Iya, betul. Modulnya yang berupa ini, boardnya aja. Kalau boardnya aja banyak nih STM32 yang seperti ini. Ini kan saya jarang mainan ini karena apa? Agak ribet ya untuk programming. Itu agak ribet dan juga untuk komunikasinya juga dan library-nya agak ribet. Jadi ngembanginnya susah. Kalau dari segi ADC-nya dia memang bagus ADC-nya. Dia kan kalau nggak salah berapa? 12 bit ya. Katanya itu 12 bit. Kalau saya kan lebih banyak bergerak di Modbus. Jadi sebagai master kalau nggak pakai Arduino ya pakai ESP32 udah cukup soalnya sebagai Modbus master gitu. Gitu sih Pak Yan. Oke, jadi lebih cenderung ke SP32 ya? Ya, kalau sebagai Modbus master ESP32 ataupun Arduino sudah cukup. Oke. Ada lagi? Udah berapa orang Kak yang daftar? Kalau di peserta udah hampir tembus sekitar 60-an. 60-an. Ya, 60-an. Kalau di grup itu kan sudah 80-an. 80 itu panitia plus sponsor. 83 ya. Dan itu pun nanti masih ada yang tambah karena mereka masih nunggu gajian baru membayar Silanas. Jadi masih nunggu. Jadi perkiraan akhir bulan ini mereka yang sudah registrasi tapi belum bisa membayar masih nunggu gajian gitu. Jadi ini tembus 64 sih, 64 orang. Jadi yang putih-putih ini dia masih belum membayar gitu. Kalau tempat stand gitu disediain apa gimana, Cak? Jadi dari panitia hanya menyediakan meja saja. Oh ada ya? Ya ada ada. ya? Jadi menyediakan meja sama mungkin kursi ya untuk duduknya. Jadi meja sama kursi. Jadi nanti kalau konsepnya kemarin itu seperti ini sebentar. Ya. Barangkali nanti mau bawa ini alat-alat demo. Wajib itu Pak. Wajib kalau itu. Kalau alat demo bisa nanti ditata malam ya, Jumat malam bisa tuh Mas. Oke. Nah gini, rencana opsi ini nanti panggungnya di sini dan ada dua layar. Ini model landscape.
Dan para sponsor bisa memasang produknya di stand di sini. Jadi kalau yang platinum ada dapat dua meja, satu meja itu 1,20 meter kalau nggak salah. Jadi hampir dapat 2,5 meter ya, dua meja. Jadi memanjang. Kalau yang gold dapat 1. Nah, terus konsep yang kedua yaitu mode potret. Mode potret seperti ini. Jadi nanti di sininya untuk para sponsor dapat di dalamnya, di dalam event. Dan untuk panggungnya di sini dan di sininya proyektornya seperti ini. Jadi dari 2020 kami selalu mengusung roundtable. Kenapa roundtable? Jadi lebih mudah untuk mobile-nya. Jadi teman-teman bisa pindah ke sana kemari lebih mudah. Kalau konsep meja berderet masuknya itu untuk mobilnya agak susah ya, agak susah dan juga dibuat per kelompok lebih susah. Jadi kalau kita model roundtable ini kan kalau berkelompok kan mudah berkoordinasi. Gitu. Oke. Seperti itu. Konsepnya silaturahmi, jadi berkelompok. Ya. Diskusi langsung gitu. Tapi bukan per partai ya. Silakan, ada pertanyaan? Thank you, cukup. Cukup? Lainnya? Oke, kalau nggak ada, udah jam 11, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang kata yang salah. Selama saya mengisi Prasilanas hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu di Silanas di tanggal 11 Juni. Ya, untuk registrasi sudah dibuka nanti jam 07.30. Ya, jam 07.30 sudah dibuka registrasi dan acara jam 8 sudah bisa dimulai. Untuk para sponsor bisa datang di malam harinya, mungkin bisa nata booth-nya ataupun produknya di malam Jumat malam. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.